Di Indonesia, minuman beralkohol diatur secara legal tapi bersyarat. Minuman beralkohol bukanlah layaknya narkoba yang dilarang total peredarannya. Dia adalah komoditas yang dibatasi dan dia berada dalam kontrol atau pengawasan negara yang ketat. Instrumen pengendalian utama dari minuman beralkohol di Indonesia adalah lewat adanya perizinan khusus, pengaturan tempat atau zonasi penjualannya, dan pengenaan cukai. Ini adalah instrumen pengendalian utama dari minuman beralkohol. Di Indonesia, kerangka regulasinya misalnya kita memiliki peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 menggolongkan atau mengklasifikasikan minuman alkohol ke dalam golongan A, B, dan C berdasarkan kadar etanolnya. Lalu kita juga memiliki peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2014 mengenai tata niaganya, alurnya dari distributor, lalu melarangnya dijual di minimarket konvensional dan hanya dapat dijual di toko-toko retail berizin. Dan ada juga Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 yang menggunakan tarif pajak, dalam hal ini cukai, sebagai instrumen untuk mengendalikan volume peredarannya di pasar. Lalu bagaimana realitas konsumsi minuman beralkohol di Indonesia? Tercatat, data menunjukkan Indonesia memiliki konsumsi minuman beralkohol yang rendah secara global. Konsumsi penduduk usia 15 plus berdasarkan data WHO itu tidak lebih atau sama dengan 0,8 liter per tahun. Bandingkan dengan angka konsumsi di wilayah Asia seperti Korea Selatan atau negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, konsumsi minuman beralkohol itu berkisar 6 sampai 8 liter, ya. Dibandingkan lagi dengan negara-negara barat misalnya di Eropa, konsumsi di Eropa itu 10 sampai 12 liter per tahun, 12 kali lipat lebih tinggi dari Indonesia. Sehingga kalau kita lihat data WHO ini, Indonesia bukanlah berada dalam spektrum negara yang memiliki konsumsi minuman beralkohol tinggi atau angkanya sangat rendah. Tapi tentu saja kita harus pahami ini berkaitan dengan konsumsi minuman beralkohol legal atau yang berizin. Persoalan muncul ketika kita bicara minuman beralkohol yang tidak berizin, sering juga disebut oplosan. Indonesia itu memiliki fenomena yang sangat unik. Konsumsi alkohol ilegal atau konsumsi minuman beralkohol tidak berizin dan seringkali dicampur bahan-bahan berbahaya, bahan-bahan seperti metanol yang terkandung dalam spiritus, itu menunjukkan konsumsi yang tidak berizin itu 5 kali lipat daripada yang berizin. Juga ada data bahwa alkohol yang beredar di Indonesia itu sebenarnya 70-80% merupakan alkohol yang tidak tercatat dalam perekonomian atau berada di dalam pasar gelap. Ini menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi memiliki pola konsumsi dengan risiko tinggi. Meski volumenya rendah, cara konsumsi masyarakat sangat berbahaya bagi kesehatan. Lalu tadi, seperti sebagaimana telah saya singgung, terdapat juga campuran bahan kimia yang berbahaya yang dapat memicu keracunan hingga cacat seperti kebutaan permanen. Konsumsi minuman beralkohol ilegal atau tidak berizin juga merupakan ancaman bagi remaja dan pelajar karena mereka dapat mengakses pasar gelap, membeli tanpa kartu identitas, sehingga mereka kemudian dapat mengkonsumsi walaupun sebenarnya mereka tidak diperkenankan karena masih di bawah umur. Pertanyaannya, kenapa oplosan atau minuman beralkohol ilegal yang diperjualbelikan di pasar gelap itu menjamur? Kita menganalisisnya dapat lewat pendekatan ekonomi untuk hukum. Intinya, regulasi yang ketat dapat menggeser permintaan alkohol ke pasar gelap dan memicu produk berbahaya dijual dengan harga yang sangat murah. Secara ekonomi, ini dimulai dengan permintaan pasar terhadap alkohol yang tetap ada dan tidak akan mati walaupun diawasi atau dilarang bahkan secara ketat.
Ini menunjukkan sifat permintaan minuman beralkohol yang inelastis. Ini dipicu dari hambatan legal, hambatan seperti cukai. Harga alkohol berizin dengan adanya hambatan lewat peraturan perundang-undangan menjadi sangat mahal dan tentunya sangat sulit untuk diakses, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki kekuatan finansial yang memadai untuk membelinya. Ini yang membuat peredaran minuman beralkohol yang dilarang sangat ketat di pasar legal menjadi bergeser ke black market atau pasar gelap. Konsumen beralih mencari alternatif murah di pasar yang ilegal. Nah, ketika dia sudah masuk ke pasar yang ilegal, muncullah produk-produk substitusi minuman beralkohol legal berizin yang berbahaya, seperti Ciu di beberapa daerah gitu ya. Ada juga miras, minuman keras oplosan dengan harga yang sangat-sangat murah. Di pasar gelap, karena tidak diawasi atau benar-benar bebas dari pengawasan, penjual dapat mengabaikan standar kesehatan dan menggunakan bahan kimia seperti metanol yang sebenarnya peruntukannya untuk industri demi menekan biaya. Sehingga di pasar gelap, tujuannya adalah demi keuntungan sebesar-besarnya. Risiko yang muncul dari konsumsi minuman beralkohol yang dicampur metanol, bahan kimia berbahaya tadi, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh produsennya. Lalu bagaimana yang terjadi di Kota Depok? Di Kota Depok, arah pengaturannya adalah mengarahkan Depok ke dry city atau kota atau wilayah yang bebas minuman beralkohol 100%. Ini misalnya bisa dilihat sejak adanya peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 tentang pengawasan minuman beralkohol. Penjualan benar-benar disempitkan, hanya diizinkan di hotel bintang 3-5 dan restoran yang bersertifikat atau berizin khusus. Lalu ada juga peraturan daerah nomor 5 tahun 2022 tentang ketertiban umum yang melarang minum minuman beralkohol di tempat umum serta melarang aktivitas mengoplos minuman beralkohol. Dengan pendekatan ke arah dry city atau zero alcohol consumption ini, warung atau kafe atau tempat makan biasa atau retail konvensional dilarang total menjual minuman keras berdasarkan aturan zonasi tadi. Namun, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pendekatan teori, konsekuensi dan realitas pasar ketika arah pengaturannya adalah sangat ketat adalah menimbulkan pasar gelap. Ketika pasokan legal ditutup secara rapat, maka pasar gelap memiliki kemungkinan untuk muncul. Kebijakan yang restriktif memicu suplai dari jalur belakang sebagai respon atas penutupan akses yang legal tadi. Khusus untuk Kota Depok, kita bisa lihat bagaimana anatomi pasar gelap peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Depok. Bisa saja penjualnya atau retailnya yang tidak berizin, namun bisa juga mereka menjual produk yang memang tidak memiliki izin produksi sehingga risikonya besar. Di Kota Depok, anatomi pasar gelap dari berbagai pemberitaan, dari berbagai data menunjukkan ada beberapa titik-titik atau tempat-tempat atau jenis kanal-kanal penjualan yang eksis. Pertama, minuman beralkohol kerap dijual di toko-toko jamu, menggunakan toko jamu sebagai gudang rahasia menjual minuman beralkohol dan biasanya dekat dengan area pemukiman. Lalu ada minuman-minuman beralkohol yang dijual di bangunan-bangunan liar yang berubah menjadi toko minuman keras. Yang terjadi adalah eksploitasi fasilitas publik seperti bangunan-bangunan liar tadi. Dan biasanya bangunan-bangunan liar tersebut sering ditemukan di bantaran sungai sekitar wilayah Kota Depok. Lalu ada pula di rumah-rumah tinggal. Rumah-rumah tinggal yang berubah menjadi gudang rahasia untuk menyimpan stok sehingga minuman beralkohol yang diedarkan luput dari pengawasan.
Lalu, anotopi berikutnya adalah penjualan di toko-toko di sekitar terminal. Terminal adalah wilayah yang ramai, sehingga menjadi pasar potensial untuk peredaran minuman beralkohol ilegal atau tanpa izin. Lewat berbagai pemberitaan, terdapat juga fakta-fakta miris, dampak kriminalitas dan dampak sosial dari beredarnya minuman beralkohol secara ilegal di Kota Depok. Misalnya, dia menjadi pemicu untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Minuman keras digunakan sebagai instrumen untuk melancarkan aksi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Lalu juga dalam berbagai pemberitaan, minuman beralkohol memicu kerumunan yang dibuat oleh para pemuda yang mengkonsumsinya lalu mabuk di ruang publik. Seperti di wilayah-wilayah yang minim penerangan, gelap di wilayah flyover panjang Kota Depok.